Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan namaku Boy. Di channel ini aku akan sharing seputaran bisnis online dan juga jualan online yang tentunya sesuai dengan pengalamanku pribadi. Buat kalian yang penasaran aku jualan apa aja, kalian bisa klik link di deskripsi. Atau lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi Instagramku m__. Di video kali ini akan aku kasih tahu 10 kesalahan penjual pemula di Shopee. Tapi seperti biasa sebelumnya jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar kalian, dan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya diaktifkan. Kalau sudah, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama yaitu tidak mengaktifkan free ongkir. Kenapa di sini aku bilang free ongkir? Karena sebagian besar dari pengguna Shopee atau calon customer yang akan beli ke toko kalian itu sangat membutuhkan yang namanya free ongkir. Karena di free ongkir itu sangat membantu ketika misal contoh barang harganya 30.000 dan ongkirnya 20.000. Ketika di toko kalian itu sudah mengaktifkan free ongkir, maka customer tidak perlu bayar lagi yang namanya ongkir. Jadi itu sangat membantu untuk mendapatkan orderan-orderan yang banyak di toko kalian. Dan yang kedua, alamat tidak sesuai dengan supplier. Contoh kalian sebagai dropship ya. Kalian sebagai dropship yang mengambil barang dari supplier dan kalian jual lagi di Shopee maupun di Tokopedia. Nah, aku saranin ke kalian, jika kalian dropship seperti itu, pastikan toko kalian itu sesuai dengan alamat yang supplier punya. Jadi kalian itu tinggal setting, kalian langsung aja minta alamat lengkapnya toko supplier kalian. Nah, pasti dikasih. Nah, kalian tinggal terapkan di toko kalian. Dan yang ketiga, khusus di Shopee yaitu toko belum star seller. Kenapa di sini aku bilang star seller? Nah, karena di star seller itu sangat membantu agar produk kalian itu muncul di pencarian teratas walaupun tanpa iklan. Jadi dari Shopee akan merekomendasikan toko-toko yang sudah star seller. Jika kalian itu sudah star seller, maka produk kalian akan cepat lebih naik dan akan cepat mendapatkan orderan yang banyak. Yang keempat yaitu dekorasi toko. Jadi kalian itu wajib banget ya dekorasi toko agar toko kalian itu menarik. Contoh di sini kalian bisa menggunakan toko supplier kalian atau toko-toko yang sudah bagus dekorasinya. Kalian bisa langsung cari aja toko, misal kalian jualnya itu daster atau kaos polos seperti ini. Kalian langsung aja cari kaos polos. Itu sudah ada yang star seller atau star seller plus ya. Nah, di situ tuh udah banyak banget yang dekorasinya tuh bagus-bagus. Jadi kalian bisa tiru, kalian bisa ikuti sistemnya dan tampilannya seperti apa, kalian bisa ikuti seperti itu. Yang kelima, ini fatal banget yaitu foto produk kalian tidak jelas. Jadi banyak banget ya dari seller-seller yang jadi fotonya itu ngeblur atau tidak jelas banget ya. Ada yang foto kaos seperti ini, di belakangnya dikasih background warna merah, background warna hijau, itu tidak bagus banget. Jadi aku saranin buat kalian yang ingin berjualan, paling utama kalian itu punya foto produk yang jelas. Bagus banget jika kalian itu foto produk sendiri. Jadi kalian pajang nih ya, kalian punya produk kaos atau produk yang lainnya, kan foto dan kalian itu upload ke toko kalian. Nah, itu lebih bagus. Dan yang keenam yaitu deskripsi yang tidak sesuai. Jadi ini sangat buruk banget jika deskripsi kalian itu tidak sesuai dengan produk kalian. Contoh di sini kalian menjualnya kaos polos. Deskripsi kalian fashion lainnya, kaos berwarna atau kaos yang lainnya itu tidak sesuai. Yang saya maksud di sini harus sesuai dengan produk kalian. Karena sebagian besar di seller Shopee atau customer Shopee itu akan melihat di deskripsi. Jadi kan di situ deskripsi ada detailnya. Jadi baris pertama itu kalian aja curhat, kalian sampaikan kelebihan dari produk kalian, kelebihan dari toko kalian, keunggulan di toko kalian. Itu kalian terangkan semua di situ. Dan yang di baris selanjutnya kalian itu tuliskan size cut atau detail dari ukuran bajunya, mungkin lebarnya berapa, panjangnya berapa. Nah, itu kalian di baris selanjutnya tulis seperti itu. Dan baris selanjutnya kalian bisa ditambah-tambah juga kata-kata yang membuat calon customer kalian itu senang membacanya. Dan yang ketujuh yaitu pengemasan produk yang sangat lama. Jadi kalian itu ketika berjualan sebenarnya itu niat atau tidak. Jika kalian niat, maka ketika ada yang pesan, maka kalian langsung aja proses. Contoh buat kalian yang
Jika kalian sebagai dropshipper, nah makanya dari awal tadi aku bilang itu alamat harus sesuai supplier. Karena ketika ada pesanan, kalian input tuh datanya, kalian input resinya, kalian kirim ke supplier. Selanjutnya kalian tinggal request pick up aja agar di toko kalian itu sudah tidak bisa diotak-atik, atau dari Shopee sudah mengupdate pemberitahuan untuk ke customer kalian bahwa produk ini sudah diproses. Nah, seperti itu. Poin yang ke-8 yaitu performa chat yang menurun. Jadi banyak banget ya dari teman-teman di Telegram itu bertanya, "Bang, ini bagaimana? Kok performa chat saya buruk banget? Ada yang 20%, 50%, bahkan nggak sampai di atas 10%." Nah, itu kan buruk banget ya. Jadi itu sudah tidak layak lagi sebenarnya buat kalian sebagai penjual, karena itu responnya sudah jelek banget. Solusinya seperti ini. Aku tahu kenapa bisa seperti itu, karena banyak banget dari toko-toko yang sudah besar itu ngeblast atau mereka mengirim pesan otomatis ke toko kalian. Akhirnya kalian itu tidak sempat balas mungkin, atau kalian malas balasnya. Jadi saranku seperti ini. Kalian balas dulu. Intinya kalian harus balas. Jadi kalian balas, setelah itu kalian blokir. Itu tidak masalah. Itu justru itu malah aman agar toko kalian itu tidak menurun performa chatnya. Setiap chat jika kalian tidak balas, maka performa chat kalian akan menurun. Yang ke-9 yaitu slow respon. Jadi ketika ada yang chat, customer chat, maka kalian tidak membalas chatnya. Itu fatal banget. Karena itu termasuk dari tidak keseriusan dalam berjualan. Jadi Shopee itu pinter sekarang. Jadi Shopee itu bisa membaca mana toko yang benar-benar serius, mana toko yang benar-benar nggak serius. Nah, jadi Shopee itu akan merekomendasikan toko-toko yang benar-benar serius berjualan. Cara lihatnya dari mana? Cara membacanya dari mana? Shopee akan membaca performa kalian. Performa chatnya kalian jika bagus, maka toko kalian akan dinaikkan oleh Shopee. Dari situlah penjualan besar akan datang ke toko kalian. Ke-10, ini aku saranin banget, ini yang terakhir ya buat kalian yang berjualan di Shopee atau Tokopedia atau marketplace yang lain. Wajib banget kalian itu mengaktifkan ekspedisi semua. Kecuali mungkin instan dari GoSend atau GrabSend atau yang lainnya yang instan, itu kalian off kan tidak apa-apa. Akan tetapi yang lainnya seperti Si Cepat, Anteraja, JNT, JNE wajib banget kalian aktifkan. Karena sini sesuai dengan pengalamanku pribadi. Selama ini saya aktifkan dari semua ekspedisi, mulai dari instan dan lainnya itu saya aktifkan. Akan tetapi ada kesalahan dari pihak Anteraja ya, sedikit rese. Jadi ya terpaksa saya itu off kan ekspedisi yang Anteraja, dan akhirnya sampai saat ini itu tidak ada orderan. Nah, baru saja beberapa hari lalu saya aktifkan lagi kurir Antarajanya, dan alhamdulillah itu ada orderan lagi yang masuk. Jadi dari sini saya menangkap bahwa ekspedisi semua jika diaktifkan dan di off kan, maka itu akan berpengaruh ke toko kalian. Jadi saranku buat kalian, kalian aktifkan saja ekspedisi yang ada di toko kalian. Itu sangat membantu kalian untuk mendapatkan orderan-orderan yang berkelanjutan. Insya Allah 10 poin ini jika kalian itu menjalankan dan kalian terapkan di toko kalian, insya Allah akan mendapatkan orderan yang besar dan berkelanjutan. Jujur semua ini dari pengalamanku pribadi. Jika kalian itu sudah pro dalam berjualan, mungkin dari penonton di video ini itu ada yang sudah tingkat atas. Nah, itu jadi kalian tinggal aja skip video ini, karena video ini khusus untuk yang pemula. Termasuk saya juga masih pemula. Terima kasih, aku Boy. Salam sukses buat kalian. Semangat yang baru berjualan. Jika boncos di awal itu tidak masalah. Yang paling penting kalian itu tetap optimis berjualan, tetap istiqomah, tetap, karena memang prosesnya berjualan di Shopee dan Tokopedia dan marketplace yang lainnya itu kita membangun database dulu. Mungkin di awal pertama, di tahun pertama kalian itu sedikit susah, optimasinya agak susah. Akan tetapi di tahun kedua itu kalian akan maju, karena kalian bisa riset sendiri, kalian bisa lihat sendiri di toko-toko di Shopee yang sudah star seller, yang sudah star seller plus, itu rata-rata produknya sudah lebih dari 2 tahun, sudah lebih dari 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Nah, itu jadi aku saranin buat kalian semangat, optimis terus. Namanya berjualan itu kadang rame, kadang sepi, itu sudah biasa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.